Derita, derita, derita. Stop, stop, stop. Mukari, mukari. Hop, 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 hop. Don't move. Ah, las paragus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kandaga Podcast. Ini edisi keberapa Bang sekarang? Kelima ya? Kelima. Nah, kalau terakhir kita di mana? Di Lembur Awi kan? Tempat wisata bambu yang unik. Nah, sekarang kita mau memperkenalkan sebuah wilayah yang unik lagi. Bukit Andes ya, Pak ya? Ya. Nah, di sini nih udah kumpul, ada Pak Kades Desa Cilame, Pak Alo Sobirin dengan rekan-rekan dari nanti lu ntar keselak nyantai aja Pak ya ini makan gitu. Dengan tim apa ya? GT1 tim sepeda GT1 Gading Tutuka 1. Nah, kita langsung aja sebenarnya nih, ada apa nih di Andes gitu. Kenapa sampai kita berupaya mengeksplor Desa Cilame di Kecamatan Kutawaringin ini. Ya, Pak Kades bisa jelasin dikit nih. Gimana nih? Ada apa sih sebenarnya di Andes ini? Begini, kita di Andes ini berawal dari histori namanya nama bukit ini sebetulnya puncak Pasir Pamindangan. Pasir Pamindangan. Jadi saya telah apa sih Pasir Pamindangan itu, gitu kan? Ternyata di sini di daerah sini itu berada di ketinggian di DPL 1200 DPL MDPL dan MDPL ya. Dan view-nya itu semuanya menghadap ke kota Soreang, Bandung, Padalarang sampai Nagreg kelihatan semua. Yeah. Dan di belakang kita seperti kita lihat di situ ada hamparan kayak permadani ya, hutan pinus milik Perum Perhutani Resor Soreang KPH Bandung Selatan. Jadi setelah itu saya berpikir awal-awal bagaimana melalui musyawarah desa bumi perkemahan Andes ini atau dulunya itu Puncak Pamindangan kita olah menjadi sebuah potensi masyarakat yang dapat dinikmati oleh semua kalangan. Tahun berapa ini Pak? Nah, mulai dicanangkan menjadi, ini berarti dijadikan desa wisata dong? Iya. Nah, sebetulnya mah kita rintis itu udah 10 tahun ke belakang. 10 tahun kita merintis. Karena mungkin kemampuan keuangan desa sangat terbatas dan kebutuhan sarana prasarana masyarakat masih banyak, akhirnya kita hanya action dari sisi pemberdayaan masyarakat saja. Yeah. Jadi belum menganggarkan dari sumber-sumber anggaran baik DD, ADPD ataupun sumber anggaran yang lain begitu. Nah, tetapi alhamdulillah karena view kita ini sangat menunjang dan memadai, akhirnya banyak respon dari kalangan komunitas baik sepeda maupun trail dan pecinta hiking di sini. Akhirnya ya kita kembangkan ini Bukit Andes. Bumi Perkemahan Andes ini insya Allah akan dapat dinikmati oleh semua kalangan dan insya Allah mudah-mudahan bisa memakmurkan warga masyarakat Desa Cilame minimal gitu kan. Itu tujuannya kan apapun kita tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. Yeah. Jadi potensi yang ada di Desa Cilame saya kembangkan terus melalui berbagai dinas. Sekarang insya Allah udah mulai turun pembinaan KWT juga di Desa Cilame sekarang udah menghasilkan panganan berbaik dari hasil bumi yang dibina oleh Badan Ketahanan Pangan dan dari Dinas Pertanian ini kita udah menghasilkan kopi Gunung Walana. Kenapa Gunung Walana? Karena di wilayah Andes ini ada gunung lagi yang eksotis yaitu Gunung Walana, tetapi ini belum dikelola. Nah, daerah situ memang penghasil kopi terbaik di Gunung Walana ini. Kopi apa tuh Pak? Ya ini kopi Gunung jenisnya Arabica. Kopi Arabica. Ya. Kopi Arabica. Makanya rencana ke depan kita pun melalui BUMDes akan bikin kedai-kedai kopi yang memang hasil
petani dan produk home industri yang berada di wilayah Desa Cilame begitu. Emang nggak bisa dipungkiri ya Pak ya, kalau Kabupaten Bandung itu sudah terkenal sebagai kabupatennya kopi. Ya. Jadi kayaknya nggak mungkin kalau di setiap wilayahnya tuh nggak ada Kopi. perkebunan kopi ya, kemana-mana pasti kita nemu kopi gitu. Kalau dulu di Desa Cilame itu ogah nanam kopi. Dulu perambahan hutan itu di Palawija. Cuman setelah saya ajak mereka main ke LMDH yang berada di Pulau Sari Pangalengan, keberhasilan mereka bisa memakmurkan warga masyarakat. Akhirnya pulang main mereka langsung action di kopi. Makanya sekarang saya lihat kemarin aja di kelompok-kelompok tani 1 tahun itu keluar ceri hampir 200 ton. 200 Sayang ton. kan hanya dijual cerinya saja. Nah, kita udah mulai ke pengolahan dan ke depan itu ya kedai-kedai kopi. Jadi dari mulai budidaya sampai jual produk tentang kopi ini insya Allah di Desa Cilame akan menghasilkan kopi unggulan produk Desa Cilame. 200 ton per tahun? Per tahun. Sudah didistribusikan kemana aja tuh Pak? Nah itu ada pengepul ada yang dari Australia cuman melalui Medan. Akhirnya ya tetap aja ininya perusahaan luar. Perusahaan luar, luar negeri? Luar negeri ke luar negeri. Wilayah ini kopi, wilayah sana kopi Kabupaten Bandung. Nah sebagai pemimpin di wilayah Desa Cilame, minimal punya kebanggaan nih, kopi gue mah beda nih. Keunggulannya apa nih Pak? Keunggulan di sini karena kan apapun Tuhan ini udah menciptakan kita berbagai ragam hayati dan khas hayati itu sendiri. Di sini itu di Desa Cilame itu beda mungkin rasa kopinya dengan desa-desa yang lain. Dari kadar kafeinnya juga beda, dari rasanya pun khas banget gitu, khas kopi Desa Cilame. Tingkat asamnya tidak terlalu tinggi tapi pahit-pahitnya pahit seger gitu. Dan tadi emang saya coba juga, emang khas Kabupaten Bandung ya Pak. Kopinya lembut-lembut Pak. Gitu. Namanya kopi gratis pasti saya coba Pak. Kembali ke ini nih, kawasan wisata Andes. Yang paling saya tergerak tuh pertama tuh, kenapa disebut Bukit Andes? Siapa yang menamakan itu Pak? Kan kalau yang saya tahu tuh namanya pegunungan Andes itu kan di Amerika Selatan ya. Kenapa Pak? Sebenarnya saya tidak terbesit bahwa Andes ini seolah-olah meniru atau ke brandingnya Amerika, enggak. Andes itu sangat sederhana sebetulnya. Dulu di Desa Cilame itu ada tim poli yang lumayan di Kabupaten Bandung itu kompetitifnya udah punya terkenal, nama lah ya. Punya nama Andes gitu. Nah, apapun yang ada di Desa Cilame karena Karang Tarunanya Karang Taruna Andes. Andes itu sebetulnya sangat sederhana sekali. Karena Andes itu singkatan dari anak desa. Oh, anak desa. Makanya ini juga makanya ini Andes dikelola oleh anak-anak desa. Gitu, anak-anak Karang Taruna, anak-anak desa semua terlibat di sini. Karang Taruna di situ potensi di Desa Cilame sebetulnya banyak. Home industri Desa Cilame dari mulai pakaian apa Pak? Pakaian anak kecil berbentuk koko sampai gamis sampai lepis di Desa Cilame ada. Gitu kan. Nah, dengan tergeraknya Andesnya semuanya jadi bergairah. Jadi banyak pengunjung yang ingin tahu persis ada apa sih di Andes itu. Kan ada kopi, ada home industry, ada potensi wisata untuk main-main, sekedar main dengan sangat murah. Sampai hari ini kita belum pasang tarif untuk masuk ke wilayah Andes. Ayolah nikmati aja dulu. Oleh semua kalangan yang memang mencintai dan hobi main di Andes. Di sini belum. Yang main cuman kenapa? Kalau yang bercamping, berkemah ya kita ada tarif karena apa? Untuk kebersihan, kan untuk keamanan. Mereka kan butuh kebersihan, butuh keamanan. Terus air gitu kan. Nah, kalau di camping memang sudah. Tarifnya berapa, Pak? Hanya 20.000 saja. 20.000 per hari. Per orang. Oh, per orang. Berapa hari per bebas? Orang bebas. Bebas. Jadi 20.000 mau setahun juga boleh main aja ke Anda. Itu mah pindah. Cuman di sini terus terang saja kita rencana di 2021 itu mau
menyewakan alat-alat Camping. semuanya rencana di 2021. Sekarang itu terus terang saja belum ada di sini, belum ada renta. Tetapi kalau memang ada kegiatan yang sifatnya besar, kita udah bisa kerjasama dengan Himapalanya UNUR. Itu bisa sebetulnya udah banyak. Kalau memang ada kegiatan-kegiatan yang sifat-sifatnya terorganisir lah bisa. Kita kerjasama dengan lembaga-lembaga pecinta alam maupun yang mereka sudah mumpuni terkait masalah outbound, sewa tenda dan yang lain siap. Di sini emang luar biasa lengkap ya Pak ya. Dan tidak cuma satu nih bukit perkemahan ya Pak ya. Tadi ketika kita di bawah juga saya lihat ada lapang besar, ada tempat selfie-nya juga. Itu lapang apa Pak? Itu tuh kita serba gunakan sebetulnya, tempat bermain anak-anak untuk berolahraga, main bola. Kadang-kadang ya selfie, ya kadang-kadang malam tempat nongkrong. Jadi semua yang ada di Andes itu malah konsep saya ke depan itu tidak hanya bumi perkemahan, tidak hanya tempat hiking, tidak hanya tempat-tempat itu, tetapi di wilayah Andes ini akan kita lengkapi dengan kegiatan-kegiatan olahraga rekreasi. Jadi lapang bola ke depan itu di pinggirnya itu akan ada trek sepeda. Di sebelahnya yang punya view ke depannya ada tempat-tempat spot-spot selfie. Terus di sisi yang lain mungkin sisi seni dan budaya kita lagi bikin sekarang lapang adu domba. Gitu. Jadi semuanya domba adu lah Pak ya, bukan adu domba gitu. Beda lagi ceritanya. Domba adu. Jadi semuanya akan dilengkapi. Jadi orang yang suka alam, suka olahraga dari bawah jalan kaki, dari bawah sepeda, di sini akan bisa dinikmati semua insya Allah. Jadi benar-benar tidak cuma wisata keluarga tapi emang Andes juga menawarkan sebuah wisata olahraga, wisata adventure lah ya. Hobi. Kalau misalnya kita emang yang hobinya memancing adrenalin tinggi, di sini sangat-sangat layak. Nah, tapi nanti biar yang cerita mah yang ini nih, yang dari komunitas GT. Tapi sebelum Pak, tadi sebelum kita mulai ini kan kita ngobrol-ngobrol, Pak Kades bilang di sini juga ada yang mirip tebing keraton dan view-nya lebih bagus dari tebing keraton. Di mana tuh Pak? Ya. Itu di Puncak Pangukusan. Yang di sebelah di belakang kita Puncak Pangukusan. Di situ ada batu namanya Batu Pangukusan. Konon katanya di situ kata orang-orang budaya ada situs-situsnya juga. Situs apa Pak? Ya. Lebih ke apa itu Pak? Itu lebih ke budaya lokal. Dulu itu tempatnya pertapaan orang-orang leluhur kita dulu di situ. Nah, terus pemandangannya ya itu lebih mantap lagi, semua terbuka. Bahkan saya udah cek dengan orang-orang pecinta hobi para layang. Arah anginnya bagus. Pagi-pagi bisa landing ke utara. Terus sore harinya bisa landing ke timur, bahkan ke selatan. Karena di selatannya itu area wisata Ciwidey Alam Endah itu kelihatan dari Puncak Pangukusan. Di bawahnya ada Desa Sukauning, Desa Ciwidey, bahkan Cukangaur kelihatan semua. Bahkan di situ saya merencanakan mau arahnya wisatanya lebih modern kalau daerah situ, karena ada namanya Puncak Camat bisa dijadikan landing untuk para layang dan gantole di situ. Dan sudah ada kerjasama dengan itu komunitas para layang gitu Pak? Baru penjejakan. Sudah pernah dicoba tadi ya? Pada di tes arah angin dari pagi sampai sore itu sangat memadai. Tinggal kita melihat arah landingnya di mana. Mungkin kita akan bentuk kerjasama beberapa desa. Desa Cilame, Desa Cikoneng, Desa Sukauning, dan Desa Karyamukti, Kecamatan Ciledug, KBB. Karena itu daerah sangat potensial berada di sudut perbatasan desa-desa itu. Jadi pengelolaannya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6, desa bisa membentuk badan kerjasama antar desa. Itu bisa dibentuk di situ. Akhirnya bisa memakmurkan desa-desa sekitar yang tadi itu tadi. Mungkin arah Sukauning yang dikelola oleh Sukauningnya mana, yang Cikoneng mana, yang Cilame mana, terus yang dikelola bersamanya mana. Jadi itu semua bisa koordinasi, bahkan mungkin bisa jadi ikon Kabupaten Bandung, mengingat jarak dari pintu tol ke kita ke sini hanya 6 kilo. Dari pusat kota Kabupaten Bandung cuma 5 kilo. Kalau misalkan daerah yang lain contoh Dago itu berapa kilo dari pintu tol? Dengan area macet, sekitar macet. Kalau di sini kan bebas macet.
ke puncak ini aja dari jalan tol paling udah 20 menit ada Pak ya? Ya 20 menitan. Cuma tanjakannya luar biasa, tapi infrastruktur udah bagus Itu gitu. buat Iya. adrenalin. Tadi saya ini kan bawa anak juga nih. Pertama kali dibawa ke sini naik mobil jerit-jerit ya. Tanjakannya luar biasa itu. Boleh berarti kan boleh dong sombong. Ya. Bapak punya nih Tempat. Cilame mah punya sebuah tempat wisata baru yang kalau Pak Kades boleh nyombong ini lebih keren dong dari Tebing Keraton. Amin. Nah, Amin. Gimana nih? Seindah apa sih itu tebing itu? Tadi puncak apa, Pak? Puncak Pangukusan. Pangukusan tuh. Gini. Berapa jadi hektar tuh, Pak? Berapa hektar? Itu sekitar itu teh gini, antara lahan desa dengan lahan kehutanan ya sekitar ada di 50 hektaran. Yang punya desa itu 10 hektar. 10 hektar. Itu ya. Aset milik desa. Sebetulnya di Desa Cilame memang menawarkan sunrise-nya kena, sunset-nya juga kena. Jadi kalau malamnya hujan, cuaca pagi harinya cerah. Jadi di atas kota Soreang itu kayak gumpalan salju yang dipancarkan oleh sinar matahari yang memukau. Lihat saja di FB saya Sueb dan di di IG saya itu ada, Ya. di YouTube saya juga ada, Alo Sobirin YouTube ada. Alo Sobirin YouTube Ya, channelnya YouTube. khusus Pak ya. Nah, Nanti kita intip dan deh. Desa Cilame juga ada. Iya. Di YouTube ada. Lihat saja pancaran-pancaran keindahan Desa Cilame di pagi hari, di siang hari dan di malam hari semuanya komplit. Melebihi cukul ya. Iya. semuanya komplit. Nah, infrastruktur sendiri gimana Pak untuk ke sana? Kalau ke sini udah bagus kan? Ya. Nyaman kita ya, gitu enak. Kalau ke Puncak Pangukusan, bahkan rencana Puncak Pangukusan itu ada rencana besar saya itu. Karena rencana saya ingin yang tadi badan kerjasama ini mudah-mudahan saya dapat dukungan dari pemerintah daerah kabupaten, provinsi dan pusat. Karena itu jalurnya jalur strategis. Kalau Bandung Jakarta dulu ngetren via puncak, nah ini juga sama. Soreang Ciwidey via Puncak Pangukusan. Lebih dekat, mungkin bisa dipakai jalan alternatif dan masyarakat di sekitar situ yang tadi daerah dan tanahnya sangat terisolir akan dari di daerah pemutar roda ekonomi dan akan meningkatkan ekonomi masyarakat itu. Rencana saya itu, rencana besar saya itu gitu. Jadi Soreang, Kutawaringin, Pasir Jamut, Ciwidey via Puncak Pangukusan, bukan Puncak Cipanas. Nah, itu bisa. Bahkan lebih dekat penyeberangannya dan di situ area-area wisata sama seperti di puncak. Kalau memang sudah dikembangkan. Nah, Bapak menjabat berapa tahun lagi, Pak? Kalau saya menjabat 5 tahun lagi lah. Masih panjang lah ya. Masih panjang insyaallah. Sebenarnya visi Desa Cilame itu apa, Pak? Visi Desa Cilame itu ya kita sebetulnya kalau visi pemerintahan itu ya sebaik-baiknya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat, baik dari sisi sarana prasarana maupun pembinaan kita kepala desa kepada masyarakat. Karena kan kalau visi dan misi itu tidak boleh keluar dari jalur yang diisyaratkan oleh perundang-undangan kan itu. Cuman visi misi di sini harus di breakdown, diperjelas, diperkonkret bagaimana kita dapat mensejahterakan masyarakat itu dari berbagai aspek. Aspek sumber daya manusia, aspek sarana prasarana umum, aspek pengenalan seni budaya, banyak sebetulnya di breakdown lagi ke bawah bahwa kita ini karena kita milik masyarakat harus banyak guna manfaatnya untuk masyarakat. Intinya ke situ. Berarti di sini juga termasuk kampung budaya, Pak? Ya. Event-event budaya tradisional sering di sini. Sering. Kayak domba adu gitu. Itu tiap kapan aja, Pak? Ada event-event tertentu gitu, Pak? Kemarin saya dalam celah Covid mengendur, saya bukan memanfaatkan situasi kondisi Covid, bukan. Tetapi saya pada waktu itu di tema Gebyar Expo Wisata Budaya Andes itu menampilkan semua potensi yang berada di wilayah Desa Cilame. Baik dari suguhan promosi makanan, home industry dan yang lebih dikedepankan oleh kita
untuk menampilkan seni dan budaya lokal Desa Cilame dan ditambah diperkaya lagi oleh pelaku seni budaya yang berada di wilayah Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Yeah. Bahkan kemarin komunitas pengamen jalanan Jawa Barat tampil di sini di Gebiar Ekowisata kemarin itu. Yeah. Nah, saya juga ingin memperlihatkan kepada mereka, kepada komunitas-komunitas yang sudah mumpuni bahwa di Desa Cilame pun ada. Yeah. Ada pencaksilat, ada tari jaipong, ada reog, ada calung. Di sini juga ada. Nah, di antaranya kolaborasi wisata ini ya kita akan menyuguhkan seni-seni budaya yang berada di wilayah kita. Kayaknya wilayah Desa keren, Cilame. Kayaknya keren ya Pak ya. Ya. Misalnya weekend nih wisatawan ke sini tidak hanya disuguhkan oleh alam yang luar biasa indah ya. Tapi juga nanti wisatawan datang tuh disuguhkan oleh ya budaya-budayanya. Adat keseniannya gitu kan, seperti di Bali kan kita dibawa di kunjungan ada event tertentunya gitu ya, budaya-budaya. Ini 5 tahun lagi nih Pak ya. Siap. Visi Bapak, harapan Bapak yang belum tercapai apa nih dari pembangunan Desa Cilame? Terus terang saja begini, kita kan kadang-kadang pemerintah itu punya tujuan. Ya. Tujuannya kemandirian desa lah ya. Nah, saya juga yang belum tercapai itu di sisi itu, dari sisi bagaimana saya memimpin Desa Cilame ini untuk memandirikan desa, tapi bukan dari sisi pemerintahan, tapi harus akumulasi semuanya. Pemberdayaan masyarakatnya jalan ya Pak. Jangan begini, status desanya berubah, desa mandiri tetapi masyarakatnya belum mandiri. Sekarang status? Nah, status ini desa? lagi desa maju sekarang. Desa maju. Ke mandiri itu tinggal satu langkah lagi. Apa ya? Step apa yang belum terlaksana sehingga belum ditetapkan sebagai desa mandiri ini? Ya kalau dari desa mandiri itu kan banyak faktor. Akhirnya desa itu dinobatkan menjadi desa mandiri. Mungkin sarana prasarana alat komunikasi, terus sarana prasarana pendidikan, sarana prasarana kesehatan, sarana prasarana yang bisa menjembatani mereka para pelaku usaha, industri yang tadi, budaya, mungkin itu saja. Jadi hanya tinggal sentuhan-sentuhan kecil saja. Ke depan insya Allah Desa Cilame akan menjadi desa mandiri. Karena apa? Kan sekarang udah kelihatan oleh bapak-bapak, desa yang lain mungkin belum punya sarana prasarana untuk memakmurkan masyarakat. Desa Cilame saya udah punya, walaupun Desa Cilame dari sisi pemerintahan belum masuk di desa wisata sebetulnya. Tetapi kita sudah bisa membuat sendiri daerah wisata. Tanpa status ini dibikin oleh pemerintah, kita udah bikin sendiri karena punya potensi. Dan berarti kalau boleh saya menilai komitmen dari masyarakat yang di bawah itu kuat untuk membangun desanya Pak ya. Gitu. Kuat. Luar biasa Pak. Nah harapan Pak, gini, kalau komitmen pemerintah sendiri gimana Pak? Kabupaten, provinsi? Nah, kalau pemerintah saya baru berkomunikasi dengan Dinas Budaya dan Pariwisata. Nah, rencana di 2021 ini akan dikerjasamakan antara pengelola bumi perkemahan Andes ini yang dinaungi oleh Badan Usaha Milik Desa ini akan segera ditandatangani MOU kerjasama antara Desa Cilame dengan pemerintah daerah Kabupaten Bandung yang notabene direalisasikan oleh Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bandung. Menjadi desa wisata. Ya, dan akan pengelolaannya dari sisi pembiayaan kita akan dikerjasamakan. Pengelolaan pembiayaan dan yang lain-lainnya akan ketika sudah komitmen itu jalan, berarti memang sudah tercatat nih ya Pak di RPJMD Kabupaten Bandung bahwa ini salah satu wilayah yang menjadi prioritas utama untuk dimunculkan. Kalau tadi nih ngobrol-ngobrol nih dari sisi pemerintahan, nah sekarang kita ngobrol sama end user nih Pak.
para penikmat Andes. Nah, ini dari komunitas sepeda GT1. GT1 itu singkatan dari apa? Go Stop One. Go. Oh, Mana? Go Stop One. Ada yang bilangnya Gading Tutu Kawan gitu. Awalnya, sekarang Go Stop One. Siapa nih yang mendiri, gimana siapa? Saya mau cerita dulu. Siapa yang mendirikan siapa nih? Pak senior dulu. Kang siapa nih, Bang? Pak Haji. Pak Haji. Iya, boleh. Ini Pak, kalau Andes ini memang Volumenya gedein dikit. Gitu. Andes ini memang enak sekali Pak. Kalau untuk masalah goeser Pak, goeser untuk latihan itu Disebutnya goester ya? iya, Oh, enak sekali Pak, itu jalan-jalannya udah enak, balurannya enak sekali jalan. Tidak banyak lubang-lubang gitu Pak ya. Jadi untuk goes, saya sering juga gitu goes ya. Misalkan ke Pangalengan, ke Ciwidey, tapi yang senikmatnya ini nikmat Andes ini Pak. Cuma Andes. Andes Ukuran paling- nikmatnya tuh apa Pak? Kalau buat saya kan ini kalau jarak dari bawah tuh berapa kilo ke sini Pak? Naik ke Lebih atas. 10 kilo. Nah, dari Soreang. Iya. dari Soreang. Iya. Kalau dari ini jalur Rel kereta api. rel kereta itu dari bawah 8 kiloan lah. 8 kilo, 5 tapi 8 dengan kilo. tanjakan Iya. berapa derajat? Ada yang mungkin 40 60 ada ya. 45 derajat ya. 45 derajat. Dengan belokan yang curam gitu kan. Berapa menit tuh nyampe ke sini, Pak? Ya tergantung itunya, ritme goesnya. Ada yang setengah jam, ada Setengah jam. 1 jam, bahkan yang lebih pun ada. Kalau ini 1 jam ya. Ya, sekitar kurang lebih 1 jam. 1 jam ya, nyampe Rata-rata 1 istirahat jam. tuh. Tanpa berhenti. Tanpa berhenti. Iya. Pelan ya, goes pelan. Saya survei nih minggu kemarin ke sini. Saya ngobrol sama ya rekan akang ya Kang Aas. Pak Adi, kalau di sini tuh kalau udah standar, kalau kita standarnya emang katanya 1 jam naik ke sini. Tapi kalau standar atlet itu katanya 15 menit harus nyampe. Saya mikir-mikir juga kan, saya juga baru jadi goeser pipiluan gitu kan. Udah baru sebulan beli sepeda bekasnya juga gitu. Saya mikir, 15 menit saya nyampe gitu. Nyampe pingsan tapi saya gitu. Wah, kalau saya jujur saya nggak akan sanggup lah. Saya terakhir ngegoes sendiri itu cuma sampai tadinya mau ke Sadu ke Taman Love. Nggak kuat, saya turun lagi aja. Kalau saya penikmat jalan mudun Pak. Sebenarnya apa yang dikejar sih dari kenapa ini berapa kali nih ke Andes? Wah, nggak terhitung Pak. Lebih 20. Udah Lebih Pak. sering hampir Baru minggu kemarin aja saya dari sini Pak. Iya. Paling jauh kemana nih akang-akang ini? Alhamdulillah saya pernah latihan Andes ke Jogja pun kata Bapak kan boleh sombong gitu ya. Iya. Saya sombong juga ke Jogja baru ada sebulan. Karena sering latihan Andes. Memang paling enak Andes Pak. Iya. Jadi alhamdulillah sampai ke Jogja juga tidak ada kendala-kendala Pak. Misalkan kram apa gitu. Saya selama 4 hari Pak sampai sana Sabtu berangkat dari sini Minggu Pak. 4 hari perjalanan alhamdulillah tidak ada kendala di jalan Pak. Dari Emang Andes ini, enak, Pak. sudut. Nah, kalau dari akang ini Kang siapa Kang? Saya Am. Ang gimana Kang? Kenapa nih Andes gitu yang dipilih? Jadi Andes itu adalah salah satu tempat kawah Candra di muka GT1. Luis. Sebelum kita tempuh jalur-jalur yang panjang. Jadi kalau yang anggota pertama masuk harus nguasain Masuk, Andes iya, dulu. Nguasain Andes Iya. dulu, harus lulus dulu. Lulus tanpa turun, tanpa berhenti. Lulus tanpa turun. Tanpa Jadi naik, berhenti, iya. udah nggak pulang, Iya. udah kamu tinggal sini. Syukur-syukur tanpa minum, begitu. gitu. Jadi start sampai finish. Ini beneran serius? Betul, Ini? serius. Silakan Ini adalah dilihat salah sendiri. satu tempat kawah Candra di muka. Selain LD, El di mana? Leuweung Datar. Leuweung Datar. Leuweung Datar di daerah sekitar Kertasari. Soreang. Oh, yang Iya. Jadi sebenarnya Soreang itu potensi wisatanya luar biasa. ya. Ada Leuweung Datar, ada Puncak Jaya, ada Puncak Mulya, ada Taman Love, dan Andes. Andes ini adalah salah satu tempat yang tertinggi. Kurang lebih 1187 mdpl. Ya kurang lebih kata Pak Ya. Kades tadi Ya. 1,2 ya. 1200 mdpl. Dan Akang kalau misalnya naik sepeda ke sini ini titik terakhir apa nanti ke atas terus? Nah, ini jalurnya banyak sekali, Kang. Kita bisa ke Wangun, Wangon. kita bisa ke Puntang. Ya. Bisa juga begitu. Kemudian ke Puntang. Bisa. Oh, lewat Cisangkari. Lewat Wangun, iya. Oh, iya. Begitu. Nggak akan di Toel ku Macan Kumbang itu kan daerahnya Macan Kumbang di situ. ini jaga Gunung Padang, Pak. Gunung Padang. Padang Ciwidey. Kita sudah pernah coba dari sini semua. Dari sini ke Gunung Padang Ciwidey berapa kilo lagi? Ya. Kurang lebih berapa ya Pak Haji ya?
Lumayan. Tapi nyampe. Nyampe. Misalnya berangkat jam 6 nih. Iya. Pasti lewat sini dulu. Lah. Kita kira jam 2-an udah satu nyampe. jam 2 lah. Sampai jam 2 di sana. Iya. Kalau sore udah di sana. sore sudah ini lagi pulang Saya nggak lagi. jadi daftar. Ribu Pak. Udah ribu. Jadi kalau misalkan sudah terbiasa di Ya. sini kan kita rutin ya seminggu Ya. sekali, kadang ya 2 minggu sekali kalau ada waktu. Wajib dan ada seminggu kesempatan. sekali seminggu harus sekali wajib aja. kesini, Iya. gitu. Insya Trek Allah wajib ya. mau ke Garut, mau rute Pangandaran, mau rute Jogja kayak Pak Haji. Rute mana Sudah lagi biasa yang nanti. jauh sudah biasa. Kalau Jalan rata karena jalan rata kan. Kalau udah lolos di Andes, insya karena Allah lolos bisa. jalannya hanya lolos kan. Ya kebayang lah ya kalau misalnya pakai sepeda federal, pakai MTB, oke lah ya. Iya. Tapi kan tadi saya lihat juga ada satu komunitasnya kan ada yang pakai sepeda itu Seri. sepeda lipat. Seri. Buset kuat juga gitu ya. Iya. Nah, kan kalau Akang gimana sendiri Akang? Kenapa harus Andes? Ya karena bagus dari segi tanjakannya juga ribu jadi Tantangan. ya untuk stamina kita untuk lebih kuat harus latihannya Andes. Tapi ngomong-ngomong ini kan hari Rabu nih ya. Iya. Ini nggak pada kerja nih Pak. Nah, Kita punya moto. Tentunya apa? Motonya sih memang sih agak-agak ini nih. Gimana? agak beda gitu. Pokoknya Karena saya udah lulus, Pak. Oh udah pensiun Pak. Udah pensiun. Di mana dulu dinas? Dulu di Sulaiman, Pak. Di Sulaiman. Bapak Auri. Iya. Wih. jadi Ya wajar lah sampai Jogja ya udah terlatih. Tapi kalau ngobrol-ngobrol, Pak terakhir tugas kemana Pak keluar Pak? Gimana, Pak? Tugas keluar kemana sebagai Saya aparat negara? dari tahun 78 ke Solo, Pak. Di Solo. 83. Di Suwayudi berarti Pak? Di Suwayudi? Bukan di Panasan, Pak. Panasan. Ya, 83 sampai 85 ke Natuna, Pak. Di Natuna. Natuna antara Sumatera Kalimantan kan dari Iya. Natuna, Pak, ya. Setelah dari Natuna ke Tanjung Kait, Pak. Tanjung Kait Tangerang dioperkan lagi ke Dumai. Tapi saya bujangan aja, Pak, karena istri di Bandung. Udah berapa lama nih Pak bersepeda nih? Kan karena Sekitar 5 tahunan ya. 5 tahun ya. Cuma emang rame-ramenya sekarang ketika Oh, COVID iya, ya. iya. Betul. kita Iya. ya semua. Ya meskipun kita kerja Pak ya kita sempat-sempatkan lah ya. Sempat-sempatkan. hari Rabu, Iya. jadwalnya Ya itu kita saya tuh hari Rabu sama hari Minggu. Minggu. Iya. Tapi jangan jadi alasan bolos kerja karena podcast Nah loh, itu Pak. motonya itu yang tadi barusan saya lanjut ya Pak ya. Kerja formalitas, goes rutinitas. Pendapatan gimana? Mantap sekali. Kerja sedikit, goes banyak. Yang penting sehat ya. Ya, yang penting sehat, pendapatan pemasukan lancar Pak. Dari sudut pandang bapak-bapak nih ya. Iya. Sekarang wah goes di mana-mana ya sepeda gitu. Kalau buat penilaian bapak-bapak ini masih kita tuh kalau masyarakat itu masih ikut-ikutan, masih karena ya kita mah ngetren dikit rame gitu kan. Dulu ada zamannya gelombang cinta rame terus ikan lohan rame. Sekarang sepeda Batu makin ali. batu ali gitu. Nah kalau penilaian Akang sendiri gimana nih? Ya kalau menurut saya sih memang sih pendapat orang demikian ya. Ini mah ikut-ikutan. Tapi harapan saya jangan demikian lah. Namanya Olahraga. goes itu kan olahraga. Olahraga itu harus rutinitas, bukan ngikutin tren. Olahraga itu bukan ngikutin tren. Kalau Karena bisa misalkan nggak ada kegiatan, udahlah kita goes aja ngikutin trennya apa olahraga goes ya goes semua jangan begitu. Jangan sampai nanti ketika pandemi sudah lewat yang bersepeda jadi nggak ada. Harga sepeda jadi turun. Sekarang kan pada naik harga sepeda itu. Iya, harga luar biasa ya. Harganya luar biasa. Tapi emang bener Kang, kalau Akang semua mempromosikan kalau mau goes, kalau mau adventure mah kesini aja lengkap. Udah alamnya luar biasa ya. Enak betul. Kita perbukitan dengan ini kan View-nya bagus sih. view-nya luar biasa, Luar biasa. pinus hutan pinus menjulang di mana-mana, perkebunan kopi, dan ada yang paling utama kita nggak keserang polusi. Saya ngikutin kan Sabtu Minggu saya juga suka iseng goes gitu ya, walaupun nggak jauh lah gitu, jangan dibahas lah kemana tolong please. Tapi kita kan main di jalan raya nih, kan di belakang kita bus knalpot, kalau di sini kan terbebas ya Pak ya. Iya, betul sekali. Dengan penawaran juga jalannya sudah mulus ya. Mulus jalannya. Gitu. Dan kita sih Bang mengharapkan gini, kalau bisa jadikanlah ya
sepeda itu jadi rutinitas sehari-hari lah. Kita kerja jangan naik kendaraan. Nah, kalau bisa pakai sepeda, kenapa nggak pakai sepeda? Iya. Kalau kayak di Belanda itu sudah menjadi budaya kan dari dulu ya, kerja di New York orang daripada sibuk-sibuk bawa kendaraan macet, kenapa gua kagak goes aja kan gitu ya gitu. Tapi kalau bapak-bapak kerja pakai sepeda? Ya enggak juga. Ya karena jauh kerjanya, Pak. Tenaganya habis duluan. Udah purna ya. Tenaganya habis duluan itu kan kalau misalkan naik sepeda. Kita kan kerja di Bandung, posisi sore yang rumah 20 kilo, 20 sampai 25 Ya kilo. kalau sudah terbiasa mungkin nggak masalah Pak. Ya cuma waktu kan lama Pak, kita ya misalnya dari sini jam 6 nolak sampai Bandung, kalau nggak gue ya bisa jam 8 lebih, jam 9 kan kadang di jalan ada hambatan. Jadi keburu capek kalau kerja. Mau sampai kapan nih ceritanya ngegoes? Terus Pak. Ya, Terus semampunya sampai aja. Semampunya ya. Semampunya kita. Selama kaki masih bisa diputar Selama ya. kaki bisa masih sehat, kita masih semangat, insya Allah kita terus gitu. Trek sepeda bapak-bapak pasti udah dijajal semua ya. Kalau misalnya dari trek-trek yang pernah dilalui, Andes misalnya kalau peringkat 10 besar nih ya, Andes peringkat berapa? Coba. Buat petualang Andes nih. itu sebetulnya peringkat kedua Pak, Kedua. setelah Gantole Pak. Gantole itu mana? Gantole itu Cililin. Cililin. Itu ada trek yang lebih dari Andes ini ada Pak di sana. Untuk ukurannya yang Dari jadi utara tapi ya. petualang gitu ya. Iya. Trek-trek yang apa yang memacu adrenalin kan pasti kan kalau kayak gini. Lebih elevasinya lebih tinggi. Lebih tinggi, jadi daya itunya teh agak gini gitu. MDPL-nya juga lebih tinggi dibandingkan Andes. Hampir Jadi 1.300. Pak Kades harus bikin gimana jadi trek nomor 1 nih Pak. Begini, Pak Kades. saya punya sih. Urusannya Pak Kades. Cuman begini, kadang-kadang kan kalau bukan event kita susah mengarahkan. Karena mereka punya tujuan jalur-jalur tertentu. Sebetulnya kita di Desa Cilame itu punya event yang lebih menarik dan lebih unik, masuk ke wilayah area kehutanan. Iya. Gini. Nah di sini event ini ada tiga jalur sebetulnya. Ada jalur motor trail, ada jalur sepeda, ada jalur hiking. Ini kita punya semua. Bahkan rencana ke depan kita ingin bikin juga trek downhill. Downhill kan hanya berputar Downhill, hanya di sekitar situ Iya, aja iya. kan. Kalau nah kita juga punya trek di atas yang akan terlewati itu. Satu wilayah rimbunnya hutan pinus. Yang kedua area perkebunan kopi milik masyarakat. Terus yang ketiga di situ ada namanya puncak batu Nenger yang akan melihat wilayah Ciwidey, Bandung dan sekitarnya akan terlihat di situ. Jadi komplit sebetulnya. Cuman kenapa Kusayage belum dibikin layout jalur karena belum ada permintaan, dan sekarang sama anak-anak kita, anak-anak Karang Taruna lagi lagi dibikin. Oh ini trek trail, oh ini rute sepeda, oh ini hiking gitu kan. Kebutuhan sesuai dengan kebutuhan, permintaan hiking, misalkan hiking start Andes, finish Andes butuh 10 kilo ada. Nah, terus jalur goes sepeda kalau ada event misalkan permintaan 25 kilo sampai 50 kilo ada. Bahkan yang 10 kilo juga ada. Misalkan dari sini naik ke hutan pinus, masuk ke puncak Pangukusan, finish lagi ke sini, masuk ke kampung-kampung masyarakat. Ke jalan-jalan gang yang saya udah bikin sebetulnya. Contoh ada seberangan sungai, di situ kita bikin rawayan, nggak pakai beton, karena itu khusus Rawayan untuk trek. jembatan bambu. Jembatan bambu yang menurut budaya Sunda kita ini dulu jembatan-jembatan budaya itu ya itu. Di bawahnya tuh yang Sungai Ciwidey. Ya, bukan sungai-sungai kecil lah. Sungai kecil. Yang nyeberang kampung antar kampung, saya sengaja nggak dibeton, pakai bambu ada sebetulnya rute. Contoh masuk Gunung Tigukur ke Nanggala, Cijagra, keluar ke Cibingbir, masuk lagi ke Andes ke sini, masuk wilayah perkampungan masyarakat, ke sawah, ke sungai, masuk lagi ke Andes. Sebetulnya rute udah
breakdown Udah sebetulnya. dicoba belum tuh Kang situ? Jadi kalau naik kalau goes tuh dipanggul ya sepedanya ya. Enggak. Tapi emang itu salah satu adventure-nya kan gitu Iya. kan. Masuk lembah gitu kan. Kecapean angkat Dipanggul. Kalau di hutan pinus ini wah sebetulnya pemandangannya udah bagus karena Oh, kan iya. ada dua apa? Ada tiga momen trek trail kan kemarin kita udah bekerja sama waktu mengadakan dengan Bantrok Adventure itu si Pak Haji Aja yang dari Kota Bandung, Iya. Rolling Stone. Iya. Pesertanya hampir 1.400. Kan orang-orang yang tahu mah menganggap enteng Andes sakit. Ternyata udah masuk Andes hampir ada yang tidak bisa pulang karena tantangannya malah lebih dari yang lain. Akhirnya kita yang evakuasi, gitu kan. Itu teh kalau kemarin mah kan start dari dom, finish ke dom. Nah rencana di menjelang tahun baru itu finish dari sini, start juga ke sini. Masuknya ke Gunung Padang, tuluy ke Desa Nengkelan, Sukawening, naik lagi ke sini Puncak Pangkusan, Ya. finish di sini. Rencana akan ada lagi. Ini nanya iseng Pak, karena ini hutan masih belegedeg ya Pak ya, kalau Iya. bahasa Jermannya mah gitu. Kalau binatang buas masih ada Pak? Binatang buas sudah tidak ada. Babi Hanya hutan. babi hutan aja. Babi hutan. Babi hutan. Nah mungkin tuh petualangan baru Pak, bikin trek khusus yang dikejar babi hutan kan belum bisa jadi nomor 1. Justru kebanyakan yang ngejar tuh anjing, Pak. Di sini ditawarkan. Makanya ada namanya tanjakan anjing. Tanjakan bagong. Ya, Babi hutan enggak. Harimau enggak ada. harimau sudah punah ya kalau harimau Jawa. Paling macan kumbang mungkin Pak ya. Ya masih ada lah. Masih ada. Macam kecil masih ada. Ini terakhir nih, karena waktu jua nih, sayang banget sebenarnya ngobrol sama asik ya. Sebagai para penikmat wisata Andes dengan sepedanya, silakan monggo mumpung ada ini yang pemilik wilayahnya yang diamanatkan untuk mengembangkan wilayah Andes, mangga mau ngeritik, mau saran, mangga sok mau apa nih ke Pak Kades, ngobrol satu-satu deh. Ini mah forum bebas kok. Saya mengharapkan karena begini. Saya terus terang sadar diri bahwa kita ini belum bisa mengelola Andes secara all out, mengingat kepada sumber anggaran yang ada pada kita, apalagi dengan kondisi pandemi ini menjadi sangat terbatas karena ada kepentingan kita untuk mencegah dan selamat dari COVID ini. Nah ke depan insya Allah, makanya saya justru perlu masukan-masukan dari owner atau dari penikmat Andes ini, apa ya yang harus saya lengkapi agar para hobi ini menjadi lebih tertarik dari biasanya masuk ke wilayah kita, wilayah Andes ini. Maka Kang, jadi kalau sebelum itu, ini kita mencontoh. Nah inilah seorang aparat pemerintah yang mengolah pemerintahnya secara terbuka, mau menerima kritik dari mana saja. Sok mangga kritik. Abdi ya, Sok bebas aja lah gitu. Ya, diwakili. Demi Iya, iya. kemajuan Iya. Desa Cilame. Sebenarnya Andes ini adalah tujuan favorit Favorit. Gitiwan. Karena apa? Sebelum kita menentukan suatu rute, Ya. kita goes kan, sebelum goes kan kita runding dulu ya. Ya. Hari ini goes kemana? Atau nanti hari Minggu goes kemana? Pilihan Andes itu pilihannya. Lihatnya mah ke Pak Kades Iya, saja. iya. Kan ini ngajak ngomongnya Pak Kades. Pilihannya Andes. Kenapa Andes jadi pilihan? Satu, kalau kita sudah goes, Kang ya, dari bawah sampai ke atas, apa sih yang dituju? Iya. Tempatnya kan, tempat finishnya Kang ya. Oh. View-nya bagus. Dan yang nomor utama, yang paling utama itu adalah warung Kurang warung di yang sini. menyediakan makanan, Lemon tea. minuman, lemon tea, kopinya ini ya, kopinya juga mantap sekali kan ya. Ini tujuan kami ke Andes itu, salah satunya itu begitu. Sebab kalau misalkan kita rute misalkan ke salah satu tempat, mana ya kemarin tuh ya, Puncak apa tuh ya Kang? Itu apa ya? Puncak Mulia itu Puncak apa Iya, Pak ya? iya. Nggak ada warungnya. Di sini juga jarang. Hah? Ada. Di sini banyak kan. Di situ tuh wah enak-enak itu. Kita Mantap, biasa ke mantap. Teh Wina, warung Teh Wina. Mantap sekali kan. Lemon tea-nya, ramuannya udah oke lah. Jadi Oh, iya. ketika kita sudah sampai finish tuh, wah,
Kalau ini yang endorse Asal. Pak, yang mempromosikan. Iya. Yang kritik mana ya Pak? Sebagai senior nih. Kalau saya itu aja Pak, yang ditanjakan yang mau ke atas Ya. itu dari apa itu yang ada bambu-bambu itu. Itu kan dipakai kalau bahasa Sundanya melisaur tanah kebul Pak Iya, itu Pak. iya. Jadi kalau hujan mungkin udah tambah Iya. dekok itu Pak Iya. yang di Oh, iya, sedikit iya, itu yang ya. di Habis. pas tanjakan itu, Iya. pas belokan tuh Pak. Iya, Nah, iya, iya. itu itu mungkin tambah dekok itu kalau disaur sama tanah Iya, iya. tanah itu. Jadi infrastrukturnya Ya, Pak, tolong ada iya. yang dibenahi. Walaupun sebenarnya infrastruktur ini udah luar biasa ya. Ya, bagus. Betonisasinya udah lumayan. udah ini. Ya hampir sempurna lah gitu. Sempurna Pak. Satu lagi Kang, apa? Kang. Kalau di Bandung itu kita kenal namanya goes malam kan. Goes malam. Namanya goes malam. Nah. Kalau di Soreng di mana? Ya. Nah, Ada. mungkin itu Pak, goes malam Ini nih. belum Siap. ada Andes. Siap. Gimana caranya supaya Andes Kalau itu bisa bisa itu dilalui di jalan-jalan malam hari aja. itu Pak? Iya, iya. Apalagi Sewain untuk- lentera Pak, Iya. pinjemin lentera sewain Pak. Keamanannya Kang, Pak, lampunya, Pak, penerangannya. Tapi di sini aman kan Pak? Aman. Aman, Pak. Aman. Terutama kalau bulan ini puasa, kita kan kadang-kadang kan suka goes ngabuburit ya. Pulang kadang-kadang suka malam ya, buka di sini misalkan. Oh, gitu. Malam Kadang-kadang kan suka, aduh, kemana ini di jalan kok gelap begini? Terakhir, kritikan Kang. Ya Pak Haji tinggal itu aja, udah aja. Ya dari segi jalan udah bagus. Jalan udah bagus. Ya, bagus ya. Ya dari segi warung-warung sudah ada. Ya tinggal yang di bawah itu yang ada itu apa sih yang Pengolahan itu ya. ya hayam itu Siap. yang bau itu. Iya, iya, Ya pas nanjak itu baunya. Iya, iya. Nah, itu. Siap. Ya cuma itu aja yang Itu betul aja. Pak Kades nih masih jangka waktu masih lama. memimpin 5 tahun 5 lagi tahun. masih bisa untuk dikembangkan ya Pak ya. Kami Terus doakan dibenahi. juga Amin. apa yang diharapkan oleh visi Desa Cilame semua tercapai. Bapak-bapak juga terima kasih semua mau hadir di sini, mau menyempatkan waktunya gitu. Ngos-ngosan. Kalau rekan-rekan semua berwisata nih, mau pakai sepeda kemana arah Ciwidey, jangan lupa lah di jalur Sadu kita belok kanan dulu, belok ke Desa Cilame lah, naik dulu ke Bukit Andes. Di sini banyak wisata yang luar biasa, memberikan apa? Mau camping di sini keluarga bisa, mau hiking di sini bersama rekan-rekan bisa, mau sepedahan dengan petual yang adventure ya, yang memberikan nuansa adventure, Extreme, meningkatkan ya. adrenalin di sini sudah tersedia. Nengoklah ke sini. Cuma yang kami pesankan ketika di sini tolong bawa saja kenangan yang manis dari sini, jangan meninggalkan apapun terutama sampah. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum. Mantap.